Matahari sedang berada di puncak kegarangannya, membakar aspal sempit yang membelah hamparan persawahan hijau di pinggiran desa terpencil. Udara terasa panas bergelombang, menciptakan fatamorgana di kejauhan. Di tengah kesunyian desa yang hanya dihiasi suara jangkrik dan gesekan daun padi, sebuah pemandangan kontras muncul. Sebuah sedan mewah Rolls-Royce berwarna hitam legam, yang harganya setara dengan seluruh luas tanah di desa itu, meluncur perlahan namun tampak tidak stabil. Di dalam kabin yang sejuk oleh AC tingkat tinggi, Ratna, janda CEO Ratna Citra Group, mencengkeram kemudi dengan jemari yang dihiasi kuku merah marun sempurna. Wajahnya yang cantik namun kaku mencerminkan ketegangan. Ia mengenakan setelan sutra merah tanpa lengan yang memperlihatkan kulit porselennya yang tak pernah tersentuh matahari. Sial, kenapa GPS-nya malah mengarahkan ke jalan tikus seperti ini? Gerutu Ratna. Suaranya dingin dan tajam, jenis suara yang biasanya membuat para direktur di kantornya gemetar. Ratna sedang dalam perjalanan rahasia untuk meninjau lahan ribuan hektar yang rencananya akan ia sulap menjadi kawasan industri raksasa. Ia sengaja mengemudi sendiri, meninggalkan sopir dan ajudannya, karena ia ingin merasakan sensasi kekuasaan saat melihat calon miliknya tanpa gangguan siapapun. Namun, kesombongannya mulai diuji. Tiba-tiba, suara mesin yang tadinya halus seperti bisikan mulai terdengar tersedat. Kuk, kuk, blar. Mobil itu bergetar hebat sebelum akhirnya benar-benar mati total tepat di tengah jalan yang kiri dan kanannya adalah parit sawah yang dalam. Tidak sekal. Ratna menekan tombol start-stop berkali-kali dengan panik. Namun, mesin itu tetap bungkam. Hening. Seketika, hawa dingin AC menghilang, digantikan oleh panas yang mulai merayap masuk ke dalam kabin mewah itu. Ratna terpaksa turun. Begitu kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi Christian Louboutin menyentuh tanah merah yang berdebu, ia meringis. Bau lumpur, aroma padi, dan sengatan matahari langsung menyerbu indera penciumannya yang terbiasa dengan wewangian lavender di menara kacanya. Halo? Sinyal? Kenapa tidak ada sinyal di sini? Ratna mengangkat ponselnya tinggi-tinggi ke langit, namun layar benda mahal itu hanya menunjukkan tanda silang. Ia berdiri di samping mobilnya yang membisu, merasa sangat kecil dan tak berdaya. Di sekelilingnya, sejauh mata memandang, hanya ada padi yang melambai ditiup angin panas. Tak ada gedung, tak ada orang, tak ada bantuan. Ratna merasa seperti ratu yang kehilangan kerajaannya dalam sekejap. Air mata kemarahan mulai menggenang di matanya. Ia merasa dunia sedang menertawakan kesombongannya. Namun, di tengah keputusasaannya, sebuah gerakan di kejauhan menarik perhatiannya. Dari balik gubuk tua di tengah sawah, muncul seorang pria. Pria itu berjalan tegap, membelah pematang sawah dengan langkah yang pasti. Ia tidak mengenakan baju, hanya celana kain berwarna gelap yang digulung hingga lutut. Sebuah caping tua menutupi sebagian wajahnya. Di bahunya yang lebar dan berotot, ia memanggul sebuah cangkul yang masih berlumuran tanah coklat. Ratna terpaku. Ia belum pernah melihat pria seperti itu dari dekat. Kulit pria itu berwarna coklat gelap karena terpanggang matahari, namun tampak sehat dan berkilau oleh peluh yang mengalir seperti aliran sungai di atas otot-otot dadanya yang liat. Setiap langkah pria itu memancarkan kekuatan alami yang sangat maskulin. Pria itu adalah Tarno. Seorang duda yang sudah lama mengubur ambisinya untuk kembali menetap di sisi wanita setelah istrinya meninggal dunia bertahun-tahun lalu. Baginya, sawah adalah satu-satunya sahabat yang tidak pernah berkhianat. Tarno berhenti beberapa meter dari mobil Ratna. Ia mengangkat sedikit capingnya, memperlihatkan mata yang tajam namun menyimpan keteduhan yang luar biasa. Rahangnya tegas, ditumbuhi tipis rambut halus yang menambah kesan jantan. Ada masalah, Mbak? Sepertinya mobilnya menyerah pada panasnya desa kami. Suara Tarno terdengar berat dan dalam, bergetar di udara panas dan entah mengapa, membuat jantung Ratna yang tadinya berdegup karena marah, kini berdegup karena alasan lain yang tak ia mengerti. Ratna mencoba mengembalikan wibawanya. Ia melipat tangan di bawah dadanya, yang justru membuat lekuk tubuhnya semakin menonjol di balik baju sutranya. Mobil saya mati. Saya tidak tahu kenapa. Apa kamu punya telepon? Atau kamu tahu di mana bengkel terdekat? Tarno tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar sangat jujur dan membuat Ratna merasa tersindir. Telepon tidak akan hidup di sini, Mbak. Sinyal takut pada hantu sawah.
Dan bengkel terdekat ada di kecamatan, jaraknya 10 kilometer dari sini. Jalan kaki pun Mbak tidak akan sanggup dengan sepatu seperti itu. Ratna mendengus kesal. Lalu saya harus bagaimana? Saya punya urusan penting. Saya akan bayar kamu berapapun jika kamu bisa memanggilkan bantuan. Tarno meletakkan cangkulnya dengan tenang di pinggir jalan. Ia mendekati mobil mewah itu tanpa rasa silau sedikit pun. Uang bak tidak bisa menghidupkan mesin yang mati. Tapi tangan saya mungkin bisa. Saya dulu pernah belajar mesin sebelum akhirnya memilih jadi petani. Biar saya lihat. Tarno melangkah mendekati bagian depan mobil. Saat ia melewati Ratna, aroma tubuh Tarno, perpaduan antara aroma tanah yang basah, sisa keringat yang jantan, dan udara bebas, menyengat hidung Ratna. Itu adalah aroma yang sangat berbeda dengan parfum oud mahal para koleganya di kota. Ada sesuatu yang purba dan sangat menarik dari aroma pria di depannya ini. Tarno membuka kap mesin dengan gerakan yang cekatan. Otot-otot punggungnya yang lebar tampak berdenyut saat ia mencoba memeriksa kabel-kabel dan komponen mesin yang rumit. Ratna berdiri di sampingnya, terlindung oleh bayangan kap mesin yang terbuka. Nama kamu siapa? Tanya Ratna tiba-tiba, suaranya sedikit melunak. Tarno. Hanya Tarno, Mbak, jawabnya tanpa menoleh, tangannya mulai masuk ke sela-sela mesin yang panas. Saya Ratna. Kamu tinggal di sini sendirian? Tarno berhenti sejenak, ia menoleh ke arah Ratna dengan senyum tipis yang sangat maskulin. Saya Duda, Mbak. Istri saya sudah tenang di sana. Jadi ya, di sawah ini saya sendirian, tapi saya tidak pernah merasa sepi. Alam bicara lebih banyak daripada manusia kota. Ratna terdiam. Kata-kata Tarno seperti sebuah tamparan lembut bagi jiwanya yang selama ini hidup di tengah keramaian namun selalu merasa hampa. Ia melihat Tarno kembali bekerja, melihat butiran keringat jatuh dari ujung hidung pria itu ke atas blok mesin. Ada ketegangan yang mulai tumbuh di antara mereka di tengah hamparan sawah yang sunyi itu. Ratna, sang penguasa perusahaan besar, merasa terhipnotis oleh pemandangan seorang pria desa yang begitu perkasa dan mandiri. Ia menyadari bahwa di tempat ini, segala kekayaannya tidak berarti apa-apa. Di sini, Tarnolah sang penguasa sebenarnya. Panas ya, Mbak? Masuk saja ke dalam mobil, biar saya yang kepanasan di sini. Kasihan kulit Mbak yang putih itu, nanti bisa merah terbakar, ucap Tarno dengan nada perhatian yang tulus, bukan nada menggoda yang biasa Ratna dengar. Ratna menggeleng pelan. Tidak, saya mau di sini saja, melihat kamu bekerja. Tarno hanya mengangkat bahu dan kembali bergelut dengan mesin. Angin sawah kembali bertiup, membawa aroma padi yang sedang menguning. Di bawah terik matahari yang membara, di sebuah jalan setapak yang terlupakan, dua dunia yang sangat berbeda telah dipertemukan oleh sebuah mesin yang mogok. Ratna tidak tahu bahwa hari ini bukan hanya mobilnya yang akan kembali hidup, melainkan hatinya yang selama ini beku juga akan mulai mencair oleh hangatnya sosok petani Duda di hadapannya. Ketegangan emosional ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ratna menatap punggung Tarno dengan perasaan yang mulai menguras emosinya, sebuah perasaan yang sudah lama ia kunci di balik brankas hartanya. Asap tipis keluar dari sela-sela mesin Rolls-Royce yang terbuka, namun itu bukan apa-apa dibandingkan hawa panas yang mulai menjalar di antara Ratna dan Tarno. Ratna berdiri sangat dekat, hingga ia bisa melihat butiran peluh yang mengalir dari pelipis Tarno, melewati rahangnya yang tegas, lalu jatuh ke dada bidangnya yang kecoklatan. Ada sesuatu yang sangat primitif dan memabukkan dari pemandangan ini, seorang pria yang sedang menaklukkan mesin dengan tangannya yang kasar dan berminyak. Tarno tampak sangat fokus. Jari-jarinya yang besar namun terampil memeriksa setiap kabel. Sesekali ia merogoh kantong celana lusuhnya, mengeluarkan sebuah kunci Inggris tua yang sudah berkarat namun tampak sangat berharga baginya. Mbak Ratna, boleh tolong ambilkan botol air di mobil? Mesin ini terlalu panas. Saya butuh sedikit air untuk mendinginkan selang radiator yang tersumbat ini, ucap Tarno tanpa menoleh. Ratna segera bergerak. Ia mengambil sebotol air mineral dingin dari mini fridge di dalam mobilnya. Saat ia memberikannya pada Tarno, jemari mereka bersentuhan. Ratna tersentak kecil. Kulit Tarno terasa kasar, kapalan di sana-sini karena tahunan memegang cangkul, namun ada kehangatan yang luar biasa yang menjalar melalui sentuhan itu.
Ratna merasa seolah ada aliran listrik yang menyerang jantungnya, membuatnya lupa sejenak bahwa ia adalah seorang penguasa korporasi yang dingin. Terima kasih, gumam Tarno. Ia meminum sedikit air itu, membiarkan sisa air mengalir membasahi leher dan dadanya untuk menghalau panas matahari. Ratna menelan ludah, ia merasa tenggorokannya mendadak sangat kering melihat pemandangan itu. Mas Tarno, Anda benar-benar tahu apa yang Anda lakukan? Tanya Ratna, mencoba memecah kesunyian yang mulai terasa menyesakkan. Tarno tertawa rendah, sebuah suara bariton yang merdu. Dulu, sebelum istri saya jatuh sakit, saya sempat bekerja sebagai mekanik di kota besar, Mbak. Tapi kota terlalu bising. Di sana, orang saling sikut demi posisi. Di sini, di sawah, musuh saya hanya tikus dan cuaca. Lebih jujur, Tarno berhenti bekerja sejenak dan menatap ke arah hamparan padi yang menguning. Tatapannya berubah menjadi sayu, penuh dengan luka yang belum sembuh benar. Setelah istri saya meninggal 2 tahun lalu, saya memutuskan untuk kembali ke tanah ini. Tanah tidak pernah berbohong. Jika kita merawatnya dengan cinta, dia akan memberi hasil yang adil. Ratna tertegun. Ia menyandarkan tubuhnya yang molek di sisi mobil, tak peduli lagi jika baju sutra mahalnya terkena debu jalanan. 2 tahun sendirian, bukankah itu sangat sepi? Anda pria yang masih muda dan sangat kuat. Kenapa Anda tidak mencari pengganti? Tarno menoleh, menatap langsung ke dalam mata Ratna dengan tatapan yang begitu tajam namun teduh. Cinta itu seperti menanam padi, Mbak. Sekali gagal karena badai, butuh waktu lama untuk memulihkan tanahnya agar siap ditanami kembali. Saya tidak mau sekadar mencari pengganti jika hati saya belum benar-benar pulih. Mendengar kata-kata itu, Ratna merasakan sebuah cubitan di hatinya. Ia teringat akan hidupnya sendiri di Jakarta. Ia dikelilingi oleh pria-pria berjas mewah yang setiap hari memujinya, namun ia tahu mereka hanya menginginkan kekuasaannya atau tubuhnya. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki ketulusan seperti pria di hadapannya ini. Kita punya nasib yang hampir sama, Tarno, bisik Ratna lirih. Suami saya pergi meninggalkan saya dengan tumpukan harta dan perusahaan yang besar. Semua orang mengira saya bahagia. Tapi setiap malam, di rumah besar itu, suaranya hanya gema kesepian. Saya merasa seperti pajangan di etalase toko yang mahal, dikagumi tapi tidak pernah benar-benar disentuh dengan hati. Tarno menghentikan pekerjaannya sepenuhnya. Ia menghapus oli di tangannya dengan kain lap kumal, lalu melangkah mendekati Ratna. Jarak mereka kini hanya terpaut beberapa senti. Ratna bisa merasakan hawa panas yang memancar dari tubuh Tarno. Bau tanah, peluh, dan kejantanan pria itu kini menyelimuti Ratna, membuatnya merasa pening. Mbak Ratna, harta itu seperti air laut. Semakin Mbak minum, semakin Mbak haus, ucap Tarno dengan suara yang sangat rendah. Ia memberanikan diri menyentuh helai rambut Ratna yang tertiup angin. Terkadang, kebahagiaan itu ada di tempat yang paling tidak terduga. Di tempat yang kotor, yang panas, tapi nyata. Jantung Ratna berdebar kencang, seolah-olah ia sedang melakukan transaksi bisnis paling berisiko seumur hidupnya. Ia menatap wajah Tarno, rahang yang kuat, mata yang tulus, dan bibir yang tampak kokoh. Ada godaan yang luar biasa besar untuk menjatuhkan dirinya ke dalam pelukan pria petani ini. Ratna, yang selama ini selalu memerintah, kini merasa ingin sekali dipimpin oleh sosok yang begitu maskulin seperti Tarno. Tarno, kenapa Anda menatap saya seperti itu? Tanya Ratna dengan napas yang mulai tidak beraturan. Tarno tersenyum tipis, sebuah senyum yang sangat jantan. Saya hanya heran, bagaimana mungkin ada wanita secantik ini yang dibiarkan sendirian menempuh jalan yang berbahaya ini. Dunia luar sangat kejam bagi bidadari seperti Mbak. Ratna tersipu, sebuah reaksi yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Ia merasa kekuasaannya menguap begitu saja di bawah tatapan Tarno. Anda sangat pandai bicara untuk ukuran seorang petani. Sawah mengajari saya banyak hal, Mbak. Termasuk cara menghargai keindahan yang lewat di depannya, jawab Tarno lembut. Tiba-tiba, suara klik terdengar dari arah mesin. Tarno segera kembali ke kap mesin dan mengencangkan sebuah baut terakhir. Ia menarik sebuah tuas, dan kemudian menyuruh Ratna masuk ke dalam. Coba nyalakan sekarang, Mbak, perintah Tarno.
Ratna masuk ke dalam kabin mobilnya yang mewah. Saat ia duduk di kursi kulit yang empuk, ia merasa sejenak terasing dari Tarno yang ada di luar. Ia menekan tombol start. Vroom! Mesin mobil itu menderu dengan suara yang sangat halus dan bertenaga. Lebih baik dari sebelumnya. Ratna bersorak kecil dalam hatinya. Ia keluar dari mobil dengan wajah yang cerah, menatap Tarno yang kini berdiri dengan tangan bersedekap, tersenyum bangga atas hasil kerjanya. Tarno tampak sangat gagah dengan latar belakang matahari yang mulai condong ke barat, siluet tubuhnya yang berotot tampak seperti patung pahlawan dari zaman kuno. Berhasil, Tarno. Anda benar-benar ajaib. Ratna menghampiri Tarno dan tanpa sadar menggenggam kedua tangan pria itu. Ia tidak peduli lagi tangannya kini dipenuhi noda oli hitam. Tarno menatap tangan Ratna yang menggenggam tangannya. Kontras antara kulit putih mulus dan kulit coklat kasar itu tampak sangat indah. Mesinnya sudah hidup, Mbak. Silakan lanjut perjalanannya. Proyek Mbak sudah menunggu. Namun, Ratna tidak melepaskan tangan Tarno. Ia melihat wajah Tarno yang dipenuhi peluh, dadanya yang kembang kempis karena kelelahan bekerja di bawah matahari. Rasa iba, kagum, dan keinginan yang mendalam bercampur menjadi satu di dalam dadanya. Tidak, Tarno. Anda sudah kotor, kepanasan, dan bekerja sangat keras untuk saya, ucap Ratna dengan suara yang berubah menjadi sangat intim dan menggoda. Saya tidak bisa membiarkan Anda kembali ke sawah begitu saja. Saya ingin memberi Anda upah yang sangat layak. Upah yang tidak akan Anda lupakan seumur hidup Anda. Ratna menarik tangan Tarno perlahan menuju pintu mobilnya yang terbuka. Masuklah ke dalam, Tarno. Di dalam dingin, ada AC. Biarkan saya mengobati kelelahan Anda dengan cara saya sendiri. Tarno menatap mata Ratna, melihat gairah yang membara di sana, gairah yang selama ini dikubur di bawah tumpukan dokumen kantor. Ia tahu, jika ia melangkah masuk ke dalam mobil itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Namun, ia adalah seorang pria, dan godaan dari seorang wanita secantik Ratna adalah badai yang tak mungkin ia hindari. Mbak, pakaian saya kotor, lumpur saya bisa merusak kursi mewah ini, bisik Tarno ragu. Kursi ini bisa diganti, Tarno. Tapi momen ini tidak akan pernah kembali, jawab Ratna dengan tatapan yang mengunci jiwa Tarno. Ratna membawa Tarno masuk ke dalam kabin Rolls-Royce yang kedap suara itu. Saat pintu tertutup, dunia luar yang panas dan berisik seolah menghilang. Yang tersisa hanyalah aroma parfum mahal Ratna dan aroma maskulin Tarno yang kini menyatu di dalam ruang yang sangat privat. Ketegangan di bab 2 ini mencapai puncaknya. Ratna telah berhasil membawa sang penguasa bumi masuk ke dalam dunianya yang mewah, dan di balik kaca mobil yang gelap itu, sebuah kisah yang menguras emosi baru saja akan dimulai. Pintu mobil Rolls-Royce tertutup dengan suara gedebum yang solid dan kedap, seketika memutus suara jangkrik dan deru angin sawah yang panas dari luar. Di dalam kabin, suhu udara merosot drastis karena pendingin ruangan yang bekerja maksimal, namun atmosfer di antara Ratna dan Tarno justru terasa seperti sedang dipanggang api. Tarno duduk kaku di kursi penumpang yang terbuat dari kulit asli pilihan. Tubuhnya yang besar dan berotot tampak memenuhi ruangan yang biasanya hanya diisi oleh para pria kota bertubuh ramping. Ia merasa sangat canggung, tangannya yang masih ternoda oli hitam tampak begitu kontras di atas balutan jok berwarna krem yang bersih. Mbak Ratna, saya benar-benar akan mengotori mobil semahal ini. Bisik Tarno, suaranya terdengar lebih berat di dalam ruang yang sempit itu. Ratna, yang kini duduk di kursi kemudi, memutar tubuhnya menghadap Tarno. Ia tidak segera menjalankan mobilnya. Tatapannya tertuju pada leher Tarno yang masih basah oleh peluh, lalu turun ke dada bidang pria itu yang kembang kempis tak beraturan. Sudah kukatakan tadi, Tarno, jangan pikirkan mobil ini. Pikirkan saja diriku, ucap Ratna dengan suara yang rendah dan penuh magnet. Ratna mengulurkan tangannya, mengambil sehelai tisu basah dari kotak di sampingnya. Dengan gerakan yang lambat dan sangat sengaja, ia mulai menyeka noda oli di lengan Tarno. Sentuhan jari-jari halus Ratna pada otot lengan Tarno yang keras menimbulkan getaran hebat bagi keduanya. Tarno memejamkan mata, merasakan sensasi dingin tisu dan hangatnya sentuhan Ratna yang membakar kulitnya. Kamu sudah menyelamatkan hariku, Tarno, lanjut Ratna. Di kota, aku dikelilingi orang-orang yang bisa melakukan segalanya, tapi tak satu pun dari mereka yang sepertimu.
Mereka bekerja dengan otak dan kelicikan, tapi kamu bekerja dengan tangan dan kekuatanmu. Tarno membuka matanya, menatap wajah Ratna yang kini hanya berjarak beberapa inci darinya. Dalam jarak sedekat ini, ia bisa melihat gairah yang sudah lama terpendam di balik mata janda kaya itu. Ratna bukan lagi CEO yang angkuh. Ia adalah seorang wanita yang sedang haus akan kasih sayang yang jujur dan mentah. Saya hanya orang desa, Mbak. Saya tidak punya kata-kata manis untuk membalas kebaikan Mbak, sahut Tarno jujur. Aku tidak butuh kata-kata, Tarno. Aku bosan mendengar janji dan sanjungan. Ratna meletakkan tisu basahnya, lalu beralih menyentuh rahang tegas Tarno. Aku butuh sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bisa membuatku lupa sejenak siapa diriku, berapa banyak hartaku, dan betapa sepinya hidupku. Ketegangan seksual di dalam mobil itu mencapai titik didih. Ratna bisa mencium aroma maskulin Tarno yang semakin tajam, perpaduan aroma tanah, matahari, dan kejantanan yang sangat murni. Baginya, Tarno adalah manifestasi dari bumi yang ia injak, kuat, kokoh, dan tak tergoyahkan. Tarno, apakah kamu tahu betapa gagahnya kamu di mataku saat sedang memperbaiki mesin tadi? Bisik Ratna, napasnya terasa hangat di kulit Tarno. Otot-ototmu, cara kamu tidak peduli dengan panasnya matahari, itu sangat menggoda. Tarno merasa darahnya berdesir hebat. Sebagai pria normal yang sudah lama hidup dalam kesendirian, pertahanannya mulai runtuh. Ia melihat Ratna bukan lagi sebagai majikan atau orang asing, melainkan sebagai tantangan yang paling manis yang pernah ia temui. Mbak Ratna? Mbak sedang bermain api, peringat Tarno dengan suara serak yang penuh hasrat. Ratna tersenyum tipis, senyuman yang penuh dengan otoritas namun juga penyerahan. Maka bakarlah aku, Tarno. Aku sudah terlalu lama kedinginan di menara kacaku. Ratna menekan sebuah tombol di konsol tengah, dan seketika kursi penumpang yang diduduki Tarno meluncur ke belakang, memberikan ruang yang lebih luas. Ia juga menekan tombol untuk menutup tirai jendela mobil secara otomatis, membuat kabin itu menjadi ruangan yang sangat gelap, intim, dan tertutup dari dunia luar. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu interior LED yang berwarna biru lembut. Hening sejenak. Hanya suara embusan AC yang terdengar. Mas Tarno, kamu tidak tahu betapa aku mendambakan tangan kasar ini menyentuhku, ucap Ratna sambil menarik tangan Tarno dan meletakkannya di pinggangnya yang ramping. Tarno merasa kulit halusnya bersentuhan dengan kain sutra merah Ratna yang tipis. Ia bisa merasakan kehangatan tubuh Ratna di balik kain itu. Perlahan tapi pasti, tangan Tarno yang besar meremas pinggang Ratna, sebuah gerakan insting yang membuat Ratna mendesah pelan. Jangan panggil aku Mbak lagi. Di sini, saat ini, aku hanya Ratna. Dan kamu adalah pria yang telah menghidupkan kembali mesin yang mati, juga hatiku yang beku, bisik Ratna. Ratna berpindah dari kursi kemudi, merangkak perlahan menuju pangkuan Tarno. Gaun sutranya sedikit tersingkap, memperlihatkan jenjang kakinya yang mulus dan putih, kontras dengan kulit gelap Tarno. Kedekatan fisik ini membuat detak jantung mereka seolah menyatu dalam irama yang liar. Tarno menatap wajah Ratna dengan tatapan yang sangat dalam. Ia melihat kerentanan di balik kecantikan itu. Ia melihat seorang wanita yang selama ini memikul beban berat sendirian dan kini hanya ingin dilepaskan. "Hah?" ucap Tarno, pertama kalinya menyebut namanya tanpa embel-embel. Suaranya terdengar seperti janji yang sakral. Tarno meraih tengkuk Ratna, menarik wajah cantik itu mendekat hingga hidung mereka bersentuhan. Ia bisa merasakan napas Ratna yang tersengal-sengal. Tanpa menunggu lama lagi, Tarno menyatukan bibirnya dengan bibir Ratna. Ciuman itu tidak seperti ciuman pria kota yang penuh teknik. Ciuman Tarno adalah ciuman yang lapar, jujur, dan penuh dengan kekuatan alam. Ratna memeluk leher Tarno dengan erat, kuku-kukunya yang merah merayap di punggung Tarno yang bidang. Ia merasa seolah-olah seluruh energinya tersedot ke dalam pria ini. Di dalam kabin mewah yang terisolasi di tengah sawah, kasta dan status sosial telah terbakar habis. Suasana semakin memanas. Tarno bukan lagi petani duda yang pendiam, ia telah berubah menjadi sang penakluk. Ia mengangkat tubuh Ratna dengan mudah, memposisikannya agar mereka lebih leluasa. Ratna merasa sangat kecil dan terlindungi di dalam pelukan Tarno. "Mas Tarno, jangan berhenti," rintih Ratna di sela-sela ciumannya.
Mobil yang tadinya diam membisu kini seolah bernapas seiring dengan guncangan halus di dalamnya. Di balik jendela yang tertutup tirai gelap, hamparan sawah tetap diam, tidak tahu bahwa di dalam benda besi mewah itu, sebuah revolusi emosional sedang terjadi. Tarno melepaskan ciumannya sejenak, menatap Ratna yang tampak sangat berantakan namun sangat cantik. "Kamu yakin, Ratna? Setelah ini, tidak ada jalan kembali." Ratna tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca karena gairah yang meluap. "Aku tidak ingin kembali, Tarno. Aku ingin hanyut bersamamu. Di sini, di tengah sawahmu, di dalam mobilku." Ratna mulai melepaskan kancing baju sutranya satu persatu dengan jari yang gemetar. Tarno membantu dengan tangan kasarnya, memberikan sentuhan yang membuat bulu kuduk Ratna berdiri. Setiap inci kulit yang terbuka disambut dengan kekaguman di mata Tarno dan hangatnya udara kabin. Di bab 3 ini, segalanya telah berubah. Mesin mobil yang hidup kembali hanyalah simbol dari bangkitnya keinginan yang sudah lama tertidur. Mereka kini berada di ambang dua ronde yang akan menguras seluruh emosi, keringat, dan jiwa mereka. Sebuah pertemuan antara langit dan bumi yang akan menjadi sejarah paling rahasia di jalan setapak persawahan itu. Suasana di dalam kabin Rolls-Royce itu kini telah berubah menjadi sebuah mikrokosmos yang terpisah dari dunia luar. Di balik kaca film yang sangat gelap dan tirai otomatis yang tertutup rapat, hanya ada cahaya remang dari panel instrumen yang memberikan siluet dramatis pada dua tubuh yang sedang terbakar gairah. Suara hembusan AC yang stabil seolah menjadi saksi bisu atas runtuhnya dinding kasta antara sang ratu korporasi dan sang penguasa bumi. Ratna merasakan jantungnya berdegup begitu kencang, sebuah irama yang sudah bertahun-tahun tidak ia rasakan. Di pelukan Tarno, ia tidak merasa seperti seorang CEO yang harus selalu membuat keputusan sulit. Ia merasa menjadi wanita seutuhnya, rapuh, diinginkan, dan hidup. Ronde pertama, perkenalan gairah yang jujur. Ronde pertama dimulai dengan sebuah ledakan emosi yang sudah terlalu lama terpendam. Tarno, dengan kekuatan fisiknya yang terlatih oleh kerasnya tanah sawah, memperlakukan Ratna dengan kombinasi antara ketegasan dan kelembutan yang memabukkan. Tangan Tarno yang kasar, yang biasanya menggenggam gagang cangkul yang keras, kini meraba kulit sutra Ratna dengan sangat hati-hati, seolah takut akan merusak porselen yang sangat mahal. "Ratna, kamu begitu indah," bisik Tarno, suaranya serak dan berat, bergema di ruang kabin yang kedap suara. Ratna mendesah, memejamkan matanya rapat-rapat saat merasakan bibir Tarno menyentuh lehernya. Ciuman Tarno tidak seperti pria-pria kota yang penuh dengan teknik dan kepalsuan. Setiap sentuhan Tarno terasa jujur, mentah, dan penuh dengan energi alam. Ratna merasa seolah-olah ia sedang bersentuhan langsung dengan bumi itu sendiri. "Mas Tarno, jangan berhenti," rintih Ratna. Tangannya merayap di punggung Tarno yang bidang, merasakan otot-otot yang menegang di bawah kulitnya yang hangat. Di ronde pertama ini, mereka saling mengeksplorasi. Ratna memberikan upahnya bukan dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk penyerahan diri yang total. Ia membiarkan Tarno mengambil alih, membiarkan duda petani itu menunjukkan apa artinya menjadi seorang pria sejati. Guncangan halus pada mobil mewah itu menjadi melodi bagi mereka. Di sela-sela pergumulan itu, Ratna merasakan sebuah kepuasan yang belum pernah ia capai di tempat tidur mewahnya di Jakarta. Ini adalah kehangatan yang asli, kehangatan yang berasal dari keringat dan ketulusan. Saat ronde pertama berakhir, mereka berdua terengah-engah dalam pelukan satu sama lain. Keringat membasahi tubuh mereka, membuat kulit putih Ratna dan kulit coklat Tarno berkilau di bawah cahaya remang interior mobil. Ratna menyandarkan kepalanya di dada Tarno, mendengarkan detak jantung pria itu yang mulai melambat namun tetap kuat. Jeda emosional, tangis di balik kemewahan namun, di tengah keheningan jeda itu, Ratna tiba-tiba terisak. Air matanya jatuh mengenai dada Tarno. Tarno tersentak, ia mengangkat dagu Ratna dengan lembut. "Kenapa menangis, Ratna? Apakah aku menyakitimu?" tanya Tarno dengan nada cemas yang sangat tulus. Ratna menggeleng, ia menghapus air matanya dengan jemari Tarno yang kasar. "Tidak, Tarno. Justru karena ini terasa begitu nyata, aku menjadi sedih. Di Jakarta, aku punya segalanya. Aku punya uang, aku punya kekuasaan, aku punya gedung-gedung tinggi. Tapi tidak ada satupun dari semua itu yang bisa memelukku seperti ini. Tidak ada yang peduli apakah aku lelah atau tidak.
Mereka hanya ingin aku terus menghasilkan uang. Ratna menatap mata Tarno dengan pandangan yang sangat rapuh. Aku lelah, Tarno. Aku lelah menjadi Ratna sang CEO. Malam ini, bersamamu, aku merasa pulang ke sebuah tempat yang sudah lama aku lupakan. Tarno terdiam, ia membelai rambut Ratna yang sedikit berantakan. Ia mengerti rasa sepi itu, karena ia pun merasakannya sejak istrinya tiada. Bedanya, Ratna kesepian di tengah keramaian, sementara ia kesepian di tengah kesunyian. Ronde kedua, pengakuan jiwa dan penyatuan emosi. Setelah pengakuan yang menyayat hati itu, ronde kedua dimulai dengan cara yang sangat berbeda. Jika ronde pertama adalah tentang ledakan gairah fisik, maka ronde kedua adalah tentang penyatuan jiwa. Kali ini, Ratna lah yang mengambil kendali. Ia ingin memberikan kehangatan yang sama kepada Tarno sebagai bentuk terima kasih atas obat yang diberikan pria itu pada hatinya yang beku. Ratna mencium Tarno dengan penuh perasaan, sebuah ciuman yang menceritakan segala rasa sepi, beban, dan dambanya. Tarno menyambutnya dengan tangan terbuka. Di ronde kedua ini, suasana menjadi lebih melankolis namun sangat intim. Setiap gerakan mereka kini disertai dengan tatapan mata yang dalam, seolah-olah mereka sedang saling membaca jiwa masing-masing. Tarno, berjanjilah padaku, jangan pernah lupakan malam ini, bisik Ratna di sela-sela napasnya yang memburu kembali. Aku tidak akan pernah lupa, Ratna. Sawah ini akan selalu mengingat aroma parfummu, dan aku akan selalu mengingat hangatnya pelukanmu, jawab Tarno sambil mengeratkan pelukannya. Ronde kedua ini berlangsung lebih lama, seolah mereka berdua mencoba menunda waktu agar Fajar tidak segera datang. Di dalam mobil yang harganya miliaran rupiah itu, di tengah jalan setapak sawah yang berlumpur, terjadi sebuah paradoks yang indah. Kemewahan materi bersatu dengan kesederhanaan cinta. Ratna merasakan setiap inci tubuh Tarno memberikan kekuatan baru baginya. Ia merasa seolah-olah beban perusahaan dan proyek lahan yang sedang ia kunjungi menguap begitu saja. Yang ada hanya Tarno, aroma tanah, dan rasa dicintai dengan tulus. Tarno pun merasakan hal yang sama. Ia merasa luka atas kematian istrinya perlahan mulai menutup, digantikan oleh gairah baru untuk melindungi wanita di pelukannya ini. Saat energi mereka benar-benar terkuras, mereka kembali terkapar di kursi kulit yang kini sudah berantakan. Udara di dalam kabin terasa sangat lembab dan hangat, penuh dengan aroma penyatuan mereka. Ratna memejamkan matanya, menikmati sisa-sisa getaran di tubuhnya. "Eno," gumam Ratna pelan. "Iya, terima kasih sudah menghidupkan mesin mobilku dan hatiku." Tarno tidak menjawab, ia hanya mencium puncak kepala Ratna. Ia tahu bahwa setelah ini, kenyataan akan kembali memisahkan mereka. Ratna akan kembali ke dunianya yang megah, dan ia akan kembali ke cangkulnya. Namun, dua ronde di dalam mobil mewah ini telah mengubah segalanya. Mereka bukan lagi dua orang asing. Mereka adalah dua jiwa yang pernah bersatu di sebuah titik di mana kasta tidak lagi berarti. Di luar, matahari mulai tenggelam, memberikan warna jingga yang dramatis pada hamparan sawah. Mobil hitam itu masih terparkir diam, seolah sedang menyembunyikan sebuah rahasia besar yang hanya diketahui oleh langit, bumi, dan dua orang di dalamnya. Hening yang amat sangat menyergap kabin mewah itu setelah badai gairah mereda. Di luar, langit telah berubah menjadi warna ungu kemerahan, sebuah senja yang indah namun terasa seperti lonceng kematian bagi kebersamaan mereka. Ratna masih bersandar di dada bidang Tarno, merasakan detak jantung pria itu yang mulai kembali normal, namun hatinya sendiri justru terasa semakin hampa. Perlahan, Ratna mulai merapikan pakaian sutranya yang kusut. Gerakannya lambat, seolah ia ingin menunda waktu agar ia tidak perlu kembali menjadi ibu CEO yang dingin. Tarno pun melakukan hal yang sama. Ia mengenakan kembali celana kain lusuhnya. Saat Tarno bersiap untuk turun, Ratna menahan lengannya. "Tarno, tunggu," bisik Ratna. Suaranya pecah. Matanya yang tadi bersinar penuh gairah kini digantikan oleh kabut kesedihan. Tarno menoleh, menatap wajah cantik Ratna yang tampak sangat rapuh di bawah temaram lampu interior. Ratna, mesin sudah hidup. Jalanan di depan masih jauh. Mbak harus segera sampai di kota sebelum malam benar-benar gelap." Ratna menggeleng keras. Ia meraih tas kulit bermereknya, mengeluarkan selembar cek,
dan dengan tangan gemetar ia menuliskan angka yang sangat besar, angka yang cukup untuk membeli seluruh sawah di desa ini 10 kali lipat. Ambil ini, Tarno. Anggap saja ini upah karena telah menghidupkan mesin mobilku. Dan upah karena telah menghidupkan hatiku, ucap Ratna sambil menyodorkan kertas itu. Tarno menatap cek itu, lalu menatap mata Ratna. Ia tidak mengambilnya. Ia justru tersenyum tipis, sebuah senyum penuh martabat yang membuat Ratna merasa semakin kecil. Ratna, saya membantu Mbak bukan karena kertas ini. Jika saya mengambil ini, maka apa yang kita lalui tadi hanya akan menjadi transaksi dagang. Saya seorang petani, Mbak. Saya terbiasa menunggu hasil panen dengan sabar, bukan dengan cara instan seperti ini. Tapi Tarno, hidupmu akan jauh lebih mudah dengan ini. Kamu tidak perlu lagi mencangkul di bawah terik matahari. Kamu bisa pindah ke kota, memulai hidup baru. Kota bukan tempat saya, Ratna, potong Tarno lembut. Di kota, saya akan menjadi orang asing yang hilang arah. Di sini, saya tahu setiap jengkal tanah saya. Saya punya harga diri yang tidak bisa Mbak beli dengan nilai berapapun. Ratna terisak. Ia menyadari betapa jauhnya perbedaan prinsip di antara mereka. Ia merasa uang adalah segalanya, namun di hadapan Tarno, uang hanyalah kertas tak berharga. Lalu aku harus bagaimana, Tarno? Bagaimana aku bisa kembali ke Jakarta dan berpura-pura bahwa sore ini tidak pernah terjadi? Bagaimana aku bisa tidur di ranjangku yang empuk sementara aku tahu pria yang benar-benar memelukku ada di gubuk tengah sawah ini? Ratna mulai menangis terseduh-seduh, menumpahkan segala ego dan kesombongannya di pundak Tarno. Tarno menghela napas panjang. Ia menarik Ratna ke dalam pelukan terakhirnya di dalam mobil itu. Ia mencium puncak kepala Ratna dengan penuh kasih sayang. Mbak Ratna punya langit yang tinggi untuk dicapai. Saya hanya punya bumi untuk dipijat. Langit dan bumi memang terlihat bersentuhan di cakrawala, tapi mereka tidak akan pernah bisa menyatu selamanya. Mbak adalah cahaya, dan saya hanyalah tanah. Ikutlah denganku, Tarno, aku mohon, ratap Ratna. Aku bisa memberikanmu segalanya. Kekuasaan, jabatan, kehidupan yang layak. Tarno melepaskan pelukannya perlahan. Ia menatap Ratna dengan mata yang berkaca-kaca, namun keputusannya sudah bulat. Kekuasaan akan membuat saya terpenjara, Ratna. Saya lebih memilih bebas dengan cangkul saya daripada terbelenggu dalam jas mewah. Pulanglah, Mbak. Proyekmu, karyawanmu, dan duniamu sedang menunggu. Tarno membuka pintu mobil. Udara sore yang mulai mendingin langsung masuk, mengusir kehangatan intim yang tadi mereka bangun. Tarno turun, kakinya kembali menginjak tanah merah yang lembab. Ia mengambil caping dan cangkulnya di pinggir jalan, lalu berdiri tegak membelakangi matahari yang hampir tenggelam. Ratna menatap sosok Tarno dari balik kaca jendela. Ia merasa separuh jiwanya tertinggal di jalan setapak itu. Dengan tangan gemetar, ia menyalakan mesin. Suara menderu halus dari mesin yang telah diperbaiki Tarno seolah menjadi pengingat pedih akan pertemuan mereka. Ratna mulai menjalankan mobilnya perlahan. Ia melihat dari kaca spion, sosok Tarno tetap berdiri diam di tengah sawah, tidak melambai, hanya menatap kepergiannya dengan keteguhan hati seorang petani. Selamat tinggal, Tarno, bisik Ratna di sela tangisnya. Sepanjang perjalanan pulang ke Jakarta, Ratna merasa mobil mewahnya terasa seperti peti mati yang dingin. Lampu-lampu kota yang mulai terlihat di kejauhan tampak seperti kunang-kunang yang mengejek kesepiannya. Sesampainya di rumah besarnya yang megah, Ratna hanya bisa duduk di ruang tamu yang sunyi, menatap tangannya yang masih berbau aroma tanah dan maskulin Tarno. Setiap sudut rumahnya yang berlapis emas kini terasa hambar. Ia melihat cermin dan melihat seorang wanita yang punya segalanya namun sebenarnya tidak punya apa-apa. Ia merindukan tangan kasar itu. Ia merindukan aroma peluh di bawah terik matahari. Ia merindukan kejujuran yang hanya bisa diberikan oleh seorang duda petani di tengah hamparan sunyi. Kesedihan itu menguras emosinya hingga ia jatuh sakit selama beberapa hari. Ia membatalkan semua rapat direksi. Pikirannya hanya tertuju pada satu titik di tengah sawah itu. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Langit memang tinggi, tapi ia merindukan bumi. Bab ini berakhir dengan Ratna yang berdiri di balkon apartemennya yang mewah, menatap ke arah selatan,
ke arah desa tempat Tarno berada. Ia tahu, perpisahan ini adalah luka yang paling dalam, tapi ia juga tahu bahwa takdir belum selesai menuliskan cerita mereka. Di tengah kegelapan malam Jakarta, Ratna membisikkan sebuah janji. Ia akan kembali, bukan sebagai seorang CEO yang angkuh, tapi sebagai wanita yang ingin mencintai tanahnya. 3 bulan telah berlalu sejak deru mesin Rolls-Royce itu meninggalkan debu di jalan setapak desa. Bagi Ratna, 3 bulan itu terasa seperti 3 abad di dalam penjara emas. Jakarta yang berkilau kini terasa hambar. Setiap kali ia duduk di ruang rapat yang dingin, pikirannya melayang ke hamparan padi yang menguning dan sosok pria yang aroma tubuhnya lebih memabukkan daripada parfum termahal di dunia. Ratna menatap tumpukan dokumen proyek pembangunan kawasan industri di Desa Tarno. Jika ia menandatanganinya, sawah tempat Tarno bekerja akan berubah menjadi beton. Gubuk tempat Tarno berteduh akan rata dengan tanah. Dan pria itu, ia mungkin akan terusir lebih jauh lagi ke pedalaman. Cukup, bisik Ratna di tengah keheningan kantornya yang megah. Dengan tangan mantap, Ratna mengambil pena, namun bukan untuk menandatangani persetujuan proyek. Ia menuliskan surat pengunduran diri sebagai CEO dan instruksi untuk mengalihkan proyek tersebut menjadi proyek konservasi lahan pertanian dan pembangunan sekolah pertanian modern. Ia memutuskan untuk melepaskan takhta yang selama ini membelenggunya. Sore itu, matahari kembali condong ke barat, memberikan warna jingga yang sama seperti hari ketika mobil Ratna mogok. Tarno sedang duduk di pematang sawah, menyeka keringat di lehernya. Padi sudah mulai dipanen, namun ada sesuatu yang hilang dari semangatnya. Sejak kepergian wanita kota itu, Tarno seringkali melamun menatap jalan setapak, berharap debu jalanan kembali membawa bayangan sedan hitam itu. Tiba-tiba, suara deru mesin terdengar. Tarno menoleh, jantungnya berdegup kencang. Namun, yang muncul bukanlah mobil mewah yang mengkilap. Sebuah mobil jeep tua yang tangguh perlahan mendekat dan berhenti tepat di tempat mobil mogok 3 bulan lalu. Pintu mobil terbuka. Seorang wanita turun. Tarno terpaku. Wanita itu tidak lagi mengenakan sutra merah yang menyala atau sepatu hak tinggi yang tajam. Ia mengenakan kemeja flanel sederhana, celana jeans yang kokoh, dan sepatu bot kulit. Rambutnya tidak lagi disasak sempurna, melainkan diikat satu dengan cara yang sederhana. Namun, di mata Tarno, wanita itu jauh lebih cantik daripada sebelumnya. Ratna? Suara Tarno bergetar. Ia berdiri, menjatuhkan capingnya ke tanah. Ratna berlari melewati pematang sawah yang sempit, tidak peduli jika botnya terkena lumpur atau ujung celananya tersangkut duri. Begitu sampai di depan Tarno, ia berhenti, napasnya tersengal-sengal, matanya berkaca-kaca menatap pria yang selama ini menghantui mimpinya. "Aku kembali, Tarno," bisik Ratna di sela tangis bahagianya. Tarno masih tidak percaya. "Kenapa? Apa mobilmu mogok lagi?" Ratna tertawa kecil, air mata jatuh di pipinya. "Bukan mobilnya yang mogok, Tarno. Tapi hidupku. Hidupku mogok tanpamu. Aku sudah melepaskan semuanya. Aku sudah membatalkan proyek pabrik itu. Sebagai gantinya, aku akan membangun sekolah di sini. Aku ingin belajar mencintai tanah ini bersamamu." Tarno menatap Ratna dengan ketulusan yang luar biasa. Ia melihat tidak ada lagi keangkuhan di mata janda kaya itu. Yang ada hanyalah penyerahan diri seorang wanita yang ingin menemukan rumahnya. Tanpa kata-kata lagi, Tarno merengkuh tubuh Ratna ke dalam pelukannya yang kokoh. "Kau tahu, Ratna, setiap hari aku menatap jalan ini. Aku merasa seperti petani yang menunggu hujan di tengah kemarau panjang. Dan hari ini, hujan itu datang," bisik Tarno, suaranya parau karena emosi yang meluap. Ratna membenamkan wajahnya di dada bidang Tarno, menghirup aroma tanah dan maskulin yang sangat ia rindukan. "Jangan pernah lepaskan aku lagi, Tarno. Aku tidak butuh langit. Aku hanya butuh bumi tempatku berpijak, dan itu adalah kamu." 6 bulan kemudian, desa itu tidak lagi sepi, namun juga tidak bising oleh mesin pabrik. Sebuah bangunan kayu yang indah dan modern berdiri di pinggir desa, itulah Sekolah Pertanian Ratna Tarno. Di sana, anak-anak desa belajar cara bertani dengan teknologi namun tetap menghargai alam. Di teras sebuah rumah panggung yang asri, Ratna duduk sambil menikmati teh hangat. Kulitnya kini sedikit lebih kecoklatan,
namun ia terlihat jauh lebih segar dan bahagia. Tarno datang dari arah sawah, membawa sebakul hasil panen sayuran segar. Tarno mendekati istrinya. Ya, mereka telah menikah secara sederhana di balai desa 3 bulan lalu, dan mengecup keningnya dengan lembut. Panen hari ini sangat bagus, sayang. Sepertinya tanah ini tahu kalau dia sedang dijaga oleh ratu yang tepat. Ratna tersenyum, menarik tangan kasar Tarno dan menciumnya dengan penuh hormat. Ini semua karena gurunya hebat. Terima kasih sudah mengajariku bahwa kebahagiaan tidak bisa dihitung dengan angka di saldo bank, tapi dengan ketenangan jiwa saat melihat matahari terbenam. Malam mulai turun, jangkrik kembali bersahutan. Mereka berdua duduk di kursi goyang, menatap hamparan sawah yang kini menjadi saksi bisu kebahagiaan mereka. Tidak ada lagi rahasia di dalam mobil mewah, tidak ada lagi sekat kasta. Di desa kecil itu, sang mantan CEO telah menemukan kedamaiannya, dan sang duda petani telah menemukan kembali cintanya yang sempat terkubur. Mereka membuktikan bahwa takdir terkadang punya cara yang aneh untuk mempertemukan dua manusia, melalui sebuah mesin yang mogok, di tengah hamparan sunyi, menuju sebuah akhir yang abadi. Ratna menyandarkan kepalanya di bahu Tarno, dan di bawah taburan bintang, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan terbaik dalam hidupnya. Ia tidak lagi memimpin ribuan karyawan, tapi ia memimpin hatinya sendiri menuju kebahagiaan sejati di pelukan sang petani duda yang gagah. Tamat.